Ya. Mas, monggo Mas, malam. Masih aneh. Mas, kalau cuma melihat gak bisa merasakan. Harus ikut. Boleh ikut. Mari, sini, yuk. Perhatian. Boleh ya. Mbak. Sini. Pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan. Oke. Nah, ini sebelum mulai, ini gerakan yang pertama dulu. Kamu belum lihat toh, yang gini. Coba maksudnya. Nah, ini namanya ngejeng. Yang pertama ngejeng. Nah, ini kaki, ya gini. Pandang sana. Ding. Yuk, tebang yuk. Ding. Ya. Ding. Ayo Mbak Putri ikut. Ya. Pandang sana, Mas. Ya. Ding. Nah, pakai ini sekarang pakai musik ya. Yo, coba. Yo. Gampang toh, mudah toh. Tambahin. Ya. Ini gerakan yang kedua. Ini kalau di kampung saya itu namanya gilem. Nek gilem itu artinya nek di kampung saya itu membawa pupuk. Nah, membawa pupuk yang nek di kampung kan gini. Nah, ini kan membawa pupuk tapi ditarikan menjadi ini. Nah, ini tarian petani ini. Nah, coba. Yo. Ini hitungannya cuma 1, 2. Ya. Tua. Nusuk, ayo. Dua. Oke. Pakai ini ya. Coba. Yo. Ya. Ini dulu ya. Pakai musik dulu. Oke. Ya. Yuk. Yang ini. Hebat. Anak. Gimana? Hebat. Yang gimana? Oh ya. Deng. Ayo harus bisa. Ah, udah. Yo, bisa yo. Deng. Hebat, anak muda sekarang hebat. Dari awal, oke coba dari awal sampai dia. Oke. Kalian tuh gimana anak muda? Anak muda kok. Yo. Ngejeng.
Oke. Oke, luar biasa, luar biasa. Oh, oke. Wes, mantap. Terus gimana? Gimana? Terus gimana? Oh iya, ya, harus terus ya. Coba. Diajak coba, ayo, coba. Diajak nari, coba. Ambil dulu, ya. Ya. Tari, ya. Anak oke. Yo. Ya, situ aja. Sini ya. Oke. Atas. Ya, atas dulu. Ayo. Mas. Mudah. Ya. Pelan-pelan nanti pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan. Bisa. Ya. Oh, sini. Sini yo, agak rame agak. Ya, oke. Nah. Oke. Bentar, ini gerakan yang pertama namanya ngejeng. Coba, yang ini ya. Coba dengan itu, ngejeng ya, yo ngejeng. Nah, mana deng? Yo, manam cupan, yo, deng. Oke, stop. Pakai ini sekarang, yuk. Yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, tarian yang kedua. Ya, gerakan yang kedua. Ya, satu lagi, yang kedua. Yo. Gilem. Dua. Oke, luar biasa. Sekali lagi dari ngeceng sama yang ini. Oke, sekali lagi. Ya. Yuk. Ini yang makasih. Yang di sana ya ikut gini, yang di sana. Apa? Aduh. Anak muda kok lemes. Aduh. Tapi tetap ada pemberangnya di dalam, ya gak sih? Ini mbaknya sendirian nih, namanya siapa sih kalau boleh tahu mbak? Nama saya Putri, Mbak. Putri. Mbak Putri namanya. Mbaknya cewek sendiri di sini, tapi kok gak kalah sama cowok-cowok yang di belakang ini mbak. Keren banget. Tapi jangan salah, dari tadi aku itu dikasih tahu sama masnya yang ini loh, yang ngajarin ini loh. Yang mana nih masnya nih? Iki loh. Mas
nyuwun sewu. Ya mas. Ngapain? Meneng kok. Atos. Masuk atos. Masnya ini olahragawan ya? Bukan mas. Petinju? Bukan. Petani, Mas. Ini petani. Petani. Ini juga Mbak Putri ini juga petani. Petani. Mas Aan ini juga petani. Berarti di sini semua petani. Iya, semua petani. Pak, maaf pak. Gimana? Hanya memastikan apakah Ya. benar ini tadi tarian soreng namanya? Betul, betul. Ini namanya memang soreng. Betul. Dulu cuman buat jogetan anak-anak dulu. Ya hiburan. Tapi sekarang dirawat bareng-bareng. Maka kami warga Bandung Rejo memberi nama Soreng Warga Setuju. Oh, Gak sopan namanya. Koguk bapak ini gimana ke pribe pak? apa? Ya, tadi Aku kan- melu-melu apa katanya? Apa? Apa? Kok bisa namanya Soreng Warga Setuju? Ya. Tadi warga Bandung Rejo. Betul. Ya gini. Gini. Ya, judul ya apa dah? Bandung Rejo. Itu nama kampung saya. Kampung kami itu Bandung Rejo. Tapi warga setuju itu nama kelompoknya. Warga mana sih pak? Warga Bandung Rejo. Ya kok Warga Setuju tadi? Tahu nggak Bandung Rejo? Magelang. Magelang Merbabu, ereng-ereng Merbabu. Jadi ini anak-anak ereng Merbabu semua ini petani. Jadi gini ceritanya gini. Kok bisa warga setuju loh? Iya. Nah, Bingung saya, Pak. dibingung. Jadi dulu tiap ada rapat itu semua setuju. Ya rapat, kumpulan, berkumpul bareng-bareng kumpul. Semua setuju. Setuju lagi. Ya. Terus kami mengadakan kerja bakti. Seperti tadi membawa pupuk. Nah, itu semua setuju. Tidak ada yang nggak setuju, semua setuju. Ya terus pak, saya tanya. Nah, maka kami warga Bandung Rejo memberi nama Soreng Warga Setuju. Karena warganya setuju itu. Iya. Namanya unik ini. Unik asli. Yang nggak percaya ke Merbabu, Pak, Gunung Merbabu. saya mau tanya pak. Apa? Dari tadi ini yang dipegang itu, ini kan alat musik buat di Ya, tari ya. tadi, Pak. Itu kendang pak. Kendang ini. Bukan oh. Walah, drum. Anak muda sekarang taunya cuma drum. Nah, terus apa ini pak? Ini teruntung. Teruntung. Masa Nah, ada, ini khas sorengnya harus membawa ini. Yang mau? Dengar? Nah, ini memang ketaan gitu. Tapi bunyinya tang-tang dengan tuntung. Nek terang tang, ini terang tang. Nek terundung. Ya, beda toh. Yes. Ini khas soreng. Semakin tertarik pak. Ya. Kita datang di sini terus sebenarnya karena ketertarikan kami kepada tari soreng yang sudah ditampilkan tadi pak. Iya pak. Dari gimana? Kalau boleh izin pak, Ya, kami ingin belajar lebih dalam tari soreng, boleh atau tidak pak? Boleh pak, boleh. boleh, Boleh pak. boleh. Tapi ada syaratnya. Ya tuh. Apa syaratnya pak? Nah, gini. Mendek. Dengek. Nah, mendek. Ayo manut toh. Ini syaratnya gini. Kalian harus
hidup di sini. Hidup di sini, Pak. Iya, Tinggal di sini. harus tinggal di sini. Iya. Nginep di sini. Nginep. Pak. Gimana? Tapi kan kalau tinggal di sini kan lama ya Pak. Nanti makan Ya. saya gimana kalau di sini? Kamu nggak sopan kamu tanya-tanya makan. Nah, kan kita kan Nong kampung kok makan lu. Takon makan. Sis, Tenang, Mas. tenang. Pak Slamet yang nyediain. Ini soal makan. Kami yang menyediakan. Mana? Gratis. Alah gratis. Gratis karena gini. Kalau di kampung saya, kalau mau makan sayur, tinggal ambil. Petik. Ayo tinggal pete, ambil. Kalau mau pedes toh, biasa nek canom pedes. Tinggal ambil cabe. Gratis. Gratis lagi. Iya. Gratis. Apalagi, Pak? Kimpul, Gimana apa? telo. Apa? Hah? Kimpul telo ada toh. Nah, itu yang Yang kita yang agak panjang itu loh. ubian itu. Nah, subian. Nek di anu muni jenderal ngono katanya ada gitu. Tapi di kampung saya itu telo. Telo kimpul. Kimpul sama telo itu Beda. Nah, itu kalau mau itu tinggal duduk serut. Duduk. gratis. Gratis. Seneng kampungnya gratis. Kalau gratis langsung. Gratis gas dong. Mas, ini lah. Gini aja. Tidak usah banyak pikiran tentang makan. Kalian kan pengen tari sore loh. Ya betul. Ah. Menurut saya, kita keliling-keliling desa. Oke, nanti selaginya kita belajar apa tari sore, kita juga bisa belajar. Ngiras bertani. Tanam. Ah. Pokoknya mulai dari olah lahan, dari kita tanam sampai kita panen. Aku mau. Biar kalian itu tahu capeknya. Yo. Mundur dulu. Lampunya kurang terang yang sini. Ini syarat lagi nih. Iya dong. Tadi kan sudah belajar gerak-gerak sering loh Mas. Ya, gimana kalau keliling kampungnya kita pakai gerak ngecek. Masuk. Yang gitu. Keliling. Biar itu. Ayo, dijajal ayo. Dicoba. Yuk. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto. Saya penari, koreografer, dan saya juga dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta. Saya menari sejak kecil, dipaksa dulu sama keluarga saya. Kalau Sabtu saya harus latihan nari Jawa. Kalau Minggu, saya latihan silat. Kewajiban semua anak-anak cowok di keluarga saya. Tapi ternyata ketika saya mulai SD, SMP, SMA, terus menari, saya sadar bahwa saya kemudian bisa kemana-mana dengan menari. Bisa pergi jauh, bisa bertemu banyak orang, banyak teman, dan mendapatkan upah walaupun masih kecil.
Saya sudah pergi ke banyak tempat, ke banyak negara, ke banyak panggung-panggung yang berbeda-beda. Dan saya meyakini bahwa hidup itu harus terus maju ke depan. Harus terus menjelajahi sesuatu yang baru. Dan ketika saya lama memikirkan itu dan melakoninya dengan sungguh-sungguh, kemudian pada satu titik saya bertanya, sejauh ini kemudian saya ingin pulang kemana? Saya akan pulang kemana? Apakah saya akan pulang ke Magelang? Ke tempat saya diajarkan menari Jawa, menari jatilan, menari kesenian rakyat. Apakah ke Magelang? Apakah ke Karangkidul? Dan apakah ke jatilan itu? Lama saya berpikir. Jatilan dan tari Jawa sangat penting bagi saya. Di mana akar tubuh saya berada. Tetapi ketika saya menyadari bahwa di banyak tempat saya singgahi, menari. Saya merasakan kehilangan spirit dan marwah kesenian rakyat jatilan. Bahkan tari tradisi. Sekarang mereka fokus kepada koreografi dan pertunjukan saja. Padahal bukan itu yang saya cari. Saya mencari tari yang masih ada
dan menjadi kehidupannya. Tari yang dimiliki oleh masyarakatnya, tari yang dimiliki oleh leluhurnya, tari yang dimiliki oleh tanahnya, tari yang dimiliki oleh airnya, oleh gunungnya, oleh nafasnya, dan ritme kerja untuk kehidupannya. Maka kemudian saya memilih Bandung Rejo, memilih Soreng, karena saya menyadari dan merasakan Soreng dihidupi oleh Bandung Rejo, dihidupi oleh para petaninya, oleh para perempuan yang menjaga tanahnya, perempuan yang menjaga irigasi airnya, dan penari yang tidak hanya mengedepankan latihan sebagai proses kerja geraknya, di Bandung Rejo, saya bertemu Pak Slamet. Saya bertemu para petani, para penari, Soreng. Dan saya bertemu perempuan-perempuan yang merawat tanahnya, merawat ternaknya. Saya melihat tari di sini, di Bandung Rejo, dengan cara mereka merawat, menanam, menjaga ladang, dan pergi ke ladang. Memberi nafas di depan Gunung Andong dan merawat pohon puspa yang membuat saya semakin yakin bahwa inilah yang saya cari. Inilah tempat di mana saya ingin pulang. Pulang. Dan pulang bagi saya akhirnya sekarang tidak untuk melepas penat dan berhenti. Dengan Bandung Rejo, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang alam, tentang lian, tentang yang sering kita sebut bukan manusia. Saya bertemu lian ini adalah ekologi. Saya bertemu dramaturgi baru yang bukan selaras dan ada di panggung pertunjukan, tapi ada dalam kehidupan mereka. Yang akhirnya saya merasa bahwa Bandung Rejo lah yang akan memberikan asupan baru tentang arti pulang bagi saya. Pulang adalah nueni, pulang adalah nilii, pulang adalah mengunjungi kembali, membaca ulang lagi tari yang tidak berasal dari gerak yang sangat-sangat estetis, sangat dalam, tetapi ada dan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya merasa di panggung hari ini, izinkan saya berdiri di sini tidak sendiri. Ada nafas Gunung Andong
di badan saya, di tubuh saya, ada percikan dan tapak kaki tanah andong di telapak kaki saya. Ada nafas pohon puspa yang terus tumbuh tinggi di angkasa dan perlu dijaga. Ada irigasi rawa peti yang mengalir di tubuh saya. Monggo Pak Slamet. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hey, ke kiri, ke kanan, kaki dan tangan harmoni berdendang. Mari melenggang, jangan malu-malu, jangan dilawan, lepaskan jauh tinggi di awan. 1, 2, 3, ikuti irama, irama menggoda, mengusik di dada. Siap sedia, orang tata, mari sama-sama satukan rasa. Ayo goyangkan badannya. Suka-suka rame-rame. Kami memulai aktivitas di pagi hari dan jeda sesaat menjelang senja. Aku melihat aktivitas yang berbeda dengan apa yang kita lakukan di pagi hari. Warga masyarakat memulai aktivitasnya dengan mengunjungi ladang, mencangkul, memupuk, membasmi hama, hingga saat panen pun tiba. Selain belajar bertani, kami juga belajar bersama kelompok soreng warga setuju. Membagi mereka, soreng bukan hanya sekedar gerak, melainkan wujud rasa syukur pada bumi yang mereka pijak. Awalnya kami melihat tari soreng sebagai kesenian rakyat yang biasa. Gerakan yang gagah, tampilan yang meriah, dan sorakan yang menggugah. Tapi kami sadar bahwa tubuh yang hadir bukan hanya tubuh seorang penari, Melainkan tubuh yang mencangkul, tubuh yang menopang hasil panen, tubuh yang setiap harinya berjalan di pematang ladang, Tubuh yang penuh semangat. Melalui bimbingan soreng warga setuju, kami mulai merasakan energi, semangat, dan detak jantung soreng. Soreng bukan lagi hanya sebuah peran, tapi ia adalah lanjutan kehidupan masyarakat. pulpen, pensil, laptop. Di sini kami ganti menjadi cangkul. Arit dan bah.
Bukan. Tai kambing. Kami belajar bahwa ilmu sejati tumbuh dari sela-sela akar saat bercocok tanam hingga saat merawat ternak. Setiap kesibukan masing-masing, saya yang mengatur ritme kebersamaan. Perkenalkan, nama saya Agi. Dan di sebelah saya, Dani. Lebih tertarik dengan tanah, air, maupun udara. Dan Ajeng, lihat perspektif perempuan dengan lensanya. Nabi, meskipun mudah lapar, tapi rasa penasarannya tak pernah padam. Selaras dengan dia, dengan lanskap sosialnya. Pada awalnya, kami datang dengan kepala penuh pertanyaan. Kami menemukan tempat di sudut Bandung Rejo yang memang belum pernah masuk ke dalam peta hidup kami sebelumnya. Tempat itu kami sebut sebagai laboratorium Kaliando. Ruang bekerja sekaligus ruang istirahat bagi kami. Dan di sana kami tidak hanya belajar tentang sains saja, melainkan kami juga bertema belajar menanam sayur dan juga belajar beternak kambing. Laboratorium Kaliando terletak persis di depan Gunung Andong. Ketika kita membuka tenda, langsung menghadap ke Gunung Andong. Dingin, udaranya sangat sejuk. Saking sejuknya, muncul candaan kami. Kalau batuk, uap dari nafas itu langsung jadi kabut. Di laboratorium Kaliando, bahkan di sekitar Bandung Rejo, masyarakat di sana tidak menyebut tempat itu adalah alam, apalagi ekologi. Hubungan masyarakat dan hubungan pertanian, menariknya mereka menyebut tempat itu prinsip balas budi. Ketika merawat tanamannya, merawat tanahnya, merawat ternaknya, memberikan balasan yang terbaik. Bahkan erupsi gunung tidak dipandang sebagai musibah semata, melainkan ada kebahagiaan di balik itu. Karena
material vulkanika itu menjamin kesuburan tanah di masa depan. Perjalanan kami tidak dimulai dari panggung ke panggung, namun dari interaksi personal, interaksi sosial, dan interaksi bersama warga masyarakat desa. Kami menemukan satu hal yang menarik, sederhana, tapi penting. Dengan cara mengumpulkan ranting-ranting kayu yang berserakan. Setelah ranting-ranting ini semua terkumpul, kita gunakan untuk kayu bakar. Dan api ini menyala. Menyalakan semangat diskusi kita di saat malam-malam. Api ini juga pemecah suasana. Api ini juga merekatkan tali persaudaraan antara kami dengan warga. Api, dan api. Api ini membesar. Sebesar antusias kami saat belajar di malam. Laboratorium Kaliandong belajar bukan tentang mencatat. Belajar merupakan sebuah proses kehadiran. Adalah mengalami dengan cara merawat. Membentuk hubungan pertanian, keluarga, dan perempuan. Perempuan di Kaliandong, bahkan di sekitar Bandung Rejo, tidak hanya bekerja di ruang domestik saja, tapi ia juga sebagai petani, ia juga sebagai penari. Melalui pernikahan, langkah itu perlahan berhenti karena harus mengurus keluarga, mengurus pertanian di ladang.
sekedar praktik hubungan kerja. Praktik, praktik, praktik. Pasti ada teorinya. Di sekolah-sekolah ada teori. Di akademisi pasti juga ada teori. Ya, ada dalam teori ekofeminisme, ekologi, dan perempuan. Perempuan di sekitar kalian dong. Perempuan penari, perempuan petani mungkin tidak mengenal istilah ekofeminisme, tetapi kehidupannya sudah mencerminkan bagaimana ia mampu menjaga dan merawat kegiatan perempuan yang sama, terus berulang, tidak pernah selesai, tidak pernah berubah. Harus bangun lebih pagi, harus mengurus anak, mengurus rumah, melayani suami, kembali lagi ke ladang. Perempuan bukan hanya berada di layar belakang saja. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap. Ia mampu berpikir, ia mampu berkarya, dan berdiri di kedua kaki dengan kekuatannya. Ini bukti desa akan terus hidup jika tanah ini dirawat oleh tangan-tangan perempuan yang hangat dan menjadi sumber kehidupan. Dan yang terjadi pada kami adalah sebuah kesadaran bahwa kurangnya rasa syukur kami kepada bumi yang kita pijak. Kami tidak datang untuk menjadi petani, Juga bukan untuk menjadi warga desa, namun untuk belajar satu hal. Laboratorium ini adalah laboratorium ilmu kami. Bahwa manusia dan alam adalah satu nafas yang sama. Mungkin kita lupa bagaimana cara kita mendengar. Selama ada yang menanam dan menari, desa akan terus hidup. Soleng, warga, setuju.